Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Ustadz Amir yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita berada di kediaman Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Dan pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas beberapa topik. Topik yang pertama, kita akan membahas tentang zakat fitrah. Kenapa umat Islam itu harus zakat fitrah, dan kepada siapa saja zakat fitrah itu diberikan, dan zakat fitrah itu harus menggunakan apa saja, apakah boleh juga menggunakan uang. Yang lagi sedang viral sekarang, yang sedang marak-maraknya dibahas tentang zakat fitrah menggunakan uang. Dan juga pertanyaan selanjutnya, apakah boleh orang yang fakir miskin itu tidak memberi zakat fitrah karena dia termasuk mustahik zakat? Ulasan ini akan disampaikan secara jelas oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Beliau selaku wakil pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, juga selaku naib mudir Ma'had Ali Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, dan juga beliau sebagai PBNU. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat fitrah itu wajib atas setiap muslim, tidak hanya kepada muslim-muslim yang kaya, yang memiliki harta yang mencapai nisab, akan tetapi juga kepada fakir miskin yang memiliki kelebihan untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Itu menurut pendapat jumhur ulama. Sebenarnya sudah ada panduan langsung dan jelas dari Rasulullah SAW tentang zakat fitrah, baik menyangkut jenisnya maupun menyangkut kadarnya. Di dalam hadis dikatakan ada beberapa jenis pangan yang telah dinyatakan untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah, yaitu tamr, kurma, zabib, kismis, kemudian syair, bur, gandum, entah apa lagi. Yang jelas beras tidak masuk. Yang kedua, tentang ukurannya juga pasti, yaitu 1 sok. Akan tetapi ada beberapa masalah yang menjadi ajang perselisihan di kalangan fuqaha. Yang pertama adalah berupa sebuah pertanyaan, bolehkah kaum muslimin mengeluarkan zakat fitrah dari jenis pangan di luar yang sudah disebutkan oleh Nabi di dalam hadis, semisal beras? Dalam hal ini ada 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok jumhur, terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa boleh bagi setiap muslim mengeluarkan zakat dari selain jenis-jenis yang sudah mansus, dari selain apa yang sudah dinyatakan di dalam An-Nas. Yang penting adalah qutul balad, yakni pangan yang menjadi makanan pokok di suatu daerah tertentu. Sementara ulama Hanafi mengatakan bahwa zakat fitrah itu harus dari jenis-jenis yang sudah dienaskan oleh Nabi di dalam hadis. Kalau tidak, maka dari barang atau dari uang yang senilai dengan apa yang sudah ada dalam hadis itu. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, bolehkah kaum muslimin mengeluarkan zakat fitrah bukan dari jenis pangan, tapi dari nilai semisal uang misalnya? Jawabannya dalam hal ini jumhur ulama itu ketat, tidak membolehkan. Yang dari satu sisi sangat longgar menyangkut jenis seperti yang dijelaskan tadi. Dan dalam hal ini pula ulama Hanafiyah sangat longgar. Seperti disampaikan tadi,
Orang itu bisa milih antara mengeluarkan zakat dari jenis-jenis yang mansus, ataukah kalau tidak nilai yang setara dengan apa-apa yang mansus itu. Intinya menurut ulama Hanafiyah, zakat fitrah pakai uang itu boleh. Perbedaan yang ketiga tentang satu sok itu berapa. Ternyata ada perbedaan di kalangan ulama tentang satu sok bila mana dikonversikan dengan kilogram misalnya. Jumhur ulama mengatakan yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa satu sok itu kalau dikonversikan dengan kilogram sama dengan 2,5 kilogram atau 2,7 kilogram. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, satu sa' itu sama dengan 3,8 kilogram. Mungkin pertanyaan yang penting dari kaum muslimin Indonesia, bolehkah kaum muslimin itu mengeluarkan zakat fitrah berupa beras dengan ukuran 2,5 kilogram atau kalau lebih berhati-hati 2,7 kilogram, atau mengeluarkan uang yang senilai dengan itu, senilai dengan beras sebanyak kadar itu. Ini berarti kalau ini dilakukan, orang akan mengatakan bahwa kita terjebak di dalam talfik. Talfik itu artinya memadukan antara dua pendapat tapi dalam satu paket. Dalam soal jenis dan dalam soal kadar kita mengikuti jumhur, sementara dalam soal qimah boleh tidaknya bayar uang kita ikut mazhab ulama Hanafiyah. Talfik menurut para ulama tidak boleh, meskipun talfik ini adalah masalah baru karena di masa-masa dulu di zaman ulama mutakaddimin tidak ada istilah talfik itu. Bagaimana caranya agar supaya kita terhindar dari talfik? Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan. Pertama adalah dengan mengikuti ulama kalau ada yang dari satu sisi membolehkan zakat dengan kutul balad dengan kadar seperti dijelaskan tadi menurut jumhur. Dari satu sisi beliau membolehkan membayar uang atau qimah. Apakah ada di antaranya adalah Syekh Abdul Qasim dari kalangan ulama Malikiyah. Kalau mengikuti ini berarti kita tidak talfik. Ini pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua adalah kita tidak talfik di dalam output, tapi bisa talfik di dalam manhaj. Kalau jumhur ulama membolehkan zakat fitrah dengan di luar jenis yang sudah dinaskan di dalam hadis, ini berarti bahwa mereka itu melihat tujuan daripada zakat fitrah itu, yang mana tujuan zakat fitrah tersebut sudah diisyaratkan oleh Nabi di dalam sabdanya, aunuhum, hendaklah mereka kaum fakir miskin itu dikayakan, dicukupi kebutuhannya pada hari ini, yakni pada hari raya. Ini artinya yang penting adalah membuat mereka kaum fuqara masakin tercukupi kebutuhannya. Meskipun tidak harus dari jenis-jenis yang sudah dinaskan di dalam hadis, apalagi memang yang paling dibutuhkan adalah beras, ya kan? Yang dibutuhkan adalah beras. Dari satu sisi kita melihat ulama Hanafiyah yang membolehkan pakai uang atau qimah juga memiliki alasan yang sama. Alasannya karena yang penting adalah bagaimana fuqara masakin kebutuhannya terpenuhi. Kebutuhan mereka tidak hanya terpenuhi dengan beras atau pangan, tapi juga dengan uang. Bahkan kadang-kadang mereka lebih senang dipakai uang. Ini artinya dua kelompok ini bertemu dalam wara yang sama.
Apa yang saya maksud yang sama, yakni memenuhi iunaul fuqara wal masakin wasaddu hajatihim, menyukupi kebutuhan fuqara masakin. Dengan pendekatan yang seperti ini kita tidak terjebak dengan di dalam talfik. Mungkin ini. Ini kan yang baru di Indonesia, mungkin yang di luar negeri seperti di dunia Timur Tengah, di sana apakah sudah menggunakan zakat fitrahnya, sudah menggunakan berupa qimah atau masih dengan yang nusus itu gitu? Menurut yang saya tahu ada beberapa negara yang pakai qimah. Kalau di Mesir itu pakai 15 pound Mesir. Dari Australia saya kemarin tanya kepada Mufti Australia Syekh Salim Alwan itu, berapa, dengan apa kaum muslimin Australia itu membayar zakat fitrah. Mereka menjawab dengan pakai uang, yaitu senilai $5 Australia. 5 dolar Australia. Kemudian juga di Emirat Arab pakai uang juga. Emirat Arab. Tak tahu saya negara-negara yang lain pakai apa. Ada kemungkinan besar mereka pakai uang juga. Berarti sudah banyak di negara lain yang menggunakan qimahnya. Iya, banyak. Terus yang wajib menerima zakat fitrah, yang berhak menerima zakat fitrah, itu apakah terbatas terhadap fakir dan miskin saja, ataukah yang 8 golongan itu boleh juga? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan zakat fitrah tidak berbeda dengan zakat mal. Artinya harus ditasarrufkan kepada asnaf samadiyah, kepada kelompok 8 itu. Tapi ada yang mengatakan zakat fitrah itu khusus fuqara masakin. Ya kan? Ketika kita niat zakat fitrah, ada yang memuskilkan apakah barangnya dalam artian beras atau yang nusus itu, atau kalau kita menggunakan qimah berarti uang, itu ketika kita niat harus dipegang ataukah cukup dengan niat saja atau bagaimana? Yang dimaksud dipegang, berasnya dipegang kita lalu diniati. Oh, gitu ya tidak perlu. Yang penting beras yang akan kita zakat fitrahkan itu sudah dipisahkan dari yang lain. Setelah terpisah kita niat, ya tak perlu juga kan. Ya, terima kasih banyak atas apa yang disampaikan oleh Kiai. Pada kesempatan kali ini 20 Mei 2020 bertepatan dengan hari miladnya beliau. Semoga selamat ulang tahun Kiai. Semoga beliau panjang umur. Amin. Semoga segala hajatnya beliau dikabulkan, dan semoga ilmu-ilmu yang telah beliau ajarkan kepada anak didiknya semoga menjadi tabungan jariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.